Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tasya Zahra, NPM 19754035 bersama rekan saya Seroja Elok Pitaroka, NPM 19754026 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berkaitan dengan tugas manajemen resiko praktikum minggu kedua. Berdasarkan perbedaan jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 untuk latar belakang metode analisis hasil dan kesimpulan yaitu didapat dengan jurnal 1 latar belakang yaitu dalam pengambilan keputusan petani belum berani mengambil resiko dari suatu teknologi baru yang belum ada kepastian produksinya dalam budidaya kubis organik dan penerapan teknologi yang menentukan keberhasilan penerapan teknologi. Adapun metode yaitu petani kubis konvensional sebanyak 50 petani secara purposif dengan kriteria petani kubis konvensional yang terdapat di daerah yang sama dengan petani kubis organik. Penelitian ini menggunakan data cross section. Yaitu hasil yang didapat petani kubis konvensional cenderung menahan pengalokasian input lahan dan pestisida kimia karena bertujuan menghindari risiko produksi. Sedangkan preferensi risiko petani pada input benih, tenaga kerja, pupuk organik, dan pupuk kimia adalah risk taker. Yang kedua, itu preferensi risiko petani kubis organik terhadap input lahan adalah risk averse. Petani yang bersifat risk averse tidak akan berani mengalokasikan lahan mereka lebih luas pada usaha tani tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh masih sedikitnya lahan kubis organik di daerah penelitian. Adapun kesimpulan yang didapat, yang pertama yaitu faktor produksi berupa luas lahan, pupuk kimia, dan tenaga kerja bersifat sebagai risk reducing, sedangkan faktor produksi benih, pupuk kandang, dan herbisida bersifat sebagai risk increasing. Yang kedua, petani dengan preferensi risk seeker menggunakan input produksi lebih besar daripada petani dengan preferensi risk averse. Petani dengan preferensi risk seeker lebih efisien secara teknis daripada preferensi risk averse. Kemudian yang ketiga itu petani kubis organik masih mengusahakan kubis konvensional di samping mengusahakan kubis organik karena petani berperilaku risk averse atau menghindari risiko. Petani yang takut terhadap risiko akan mengadopsi teknologi belakangan lebih lambat di mana petani akan mengadopsi teknologi setelah melihat hasil teknologi tersebut. Untuk jurnal 2 yaitu latar belakang faktor eksternal yaitu perubahan iklim seperti peningkatan intensitas serangan hama dan penyakit merupakan sumber resiko yang harus dihadapi petani yang mempengaruhi produktivitas jagung. Adapun metode analisis yaitu sampel didapat secara random, model fungsi produksi dan resiko yang digunakan ialah dalam bentuk fungsi Cobb-Douglas. Untuk hasil pada jurnal 2 yaitu variabel input pupuk kandang, herbisida, dan tenaga kerja menunjukkan rata-rata preferensi petani terhadap risiko produksi sebagai risk seeker. Adapun yang didapat kesimpulan dari jurnal 2 yaitu preferensi risiko petani yang menanam kubis organik terhadap keseluruhan penggunaan input produksi adalah risk averse atau cenderung menghindari risiko. Sedangkan preferensi risiko petani yang menanam kubis konvensional terhadap keseluruhan penggunaan input adalah risk taker atau berani mengambil risiko. Pada jurnal 3 yang didapat dari latar belakang yaitu faktor eksternal seperti penyakit dan perubahan cuaca ekstrim, hal ini dapat menyebabkan mortalitas yang tinggi dan menimbulkan kerugian. Untuk metode analisis yaitu jenis data yang digunakan merupakan data kerat lintang atau cross section. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Hasil yang didapat dari jurnal 3 yaitu preferensi peternak ayam broiler terhadap tenaga kerja adalah risk averse, artinya peternak pola mandiri cenderung akan menahan penggunaan input tenaga kerja. Hal tersebut karena penggunaan tenaga kerja dalam usaha ternak ayam tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Adapun kesimpulan yang didapat dari jurnal 3 yaitu variabel yang memperkecil risiko produksi pada usaha ternak ayam broiler adalah pakan untuk peternak mandiri dan vaksin untuk peternak mitra. Preferensi peternak mandiri di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi risiko adalah risk averse. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Seroja Elok Pitaloka. Baik, untuk selanjutnya di sini ada persamaan jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 berdasarkan latar belakang, metode analisis, hasil, dan kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Berdasarkan jurnal 1, 2, dan 3, jurnal 1, 2, dan 3 bertujuan untuk mengetahui risiko apa yang ada pada tanaman jagung, serta produktivitas ayam broiler dan juga pada
produksi kubis organik. Untuk metode penelitian, yang pertama ada pada jurnal 1 dan 2 menggunakan metode analisis pemilihan lokasi yang dilakukan dengan sengaja atau purposif. Jenis data yang digunakan yaitu data kerat lintang atau cross section. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Untuk yang kedua ada jurnal 2 dan jurnal 3 yang dimana persamaannya yaitu menggunakan model fungsi produksi Just and Pop P dalam bentuk fungsi Cobb-Douglas, di mana dalam model ini fungsi Just and Pop menjelaskan bahwa suatu produksi yang dihasilkan tidak hanya dipengaruhi oleh suatu produksi, melainkan terdapat juga faktor risiko. Untuk hasilnya pada jurnal 1 dan untuk hasil pada jurnal 1, 2, dan 3 memiliki persamaan, yaitu terletak pada faktor eksternal seperti cuaca, produksi, serta hama dan penyakit pada tanaman maupun air boiler. Untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan, berdasarkan jurnal 1, 2, dan 3, para petani cenderung menghindari resiko atau risk averse. Petani takut akan resiko yang akan ia alami ketika mengambil keputusan yang besar. Sekian presentasi kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.